Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi PGSD semester 6. Di sini saya ingin memaparkan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Sebagai duta lingkungan, saya akan mensosialisasikan hal-hal yang berdampak positif bagi masyarakat. Kita sebagai manusia harus dapat bersyukur atas hal-hal yang telah diberikan oleh alam bagi semua makhluk hidup. Dengan hal tersebut, kita manusia mestinya menjaga lingkungan hidup ini sebaik-baiknya. Masyarakat perlu bersama-sama merawat dan melestarikan lingkungan. Sebagai contoh, mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik ini akan memberikan dampak yang cukup panjang dalam mencemari tanah sehingga dapat mengganggu kehidupan organisme di tanah. Selanjutnya, apa saja faktor yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan? Faktor yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan terdapat dua, yaitu yang pertama ialah alam. Yang kedua, manusia. Faktor alam. Mengapa alam bisa menjadi penyebab kerusakan pada lingkungan? Yaitu karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Faktor manusia. Faktor manusia ternyata lebih besar dan banyak dibandingkan kerusakan akibat faktor dari alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas manusia atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya seperti aktivitas penebangan pohon, membuang sampah ke sungai, dan aktivitas membakar hutan. Nah, hakikat dan makna lingkungan hidup bagi manusia. Hakikat lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Makna atau fungsi lingkungan hidup bagi manusia ialah yang pertama, sebagai tempat untuk bertahan hidup. Ketersediaan udara, sinar matahari, air, tumbuhan, hewan, dan hal lainnya dapat dimanfaatkan manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu sebagai tempat untuk bersosialisasi. Nah, karena manusia merupakan makhluk sosial yang dimana tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, sebagai tempat untuk mencari kekayaan. Alam mempunyai banyak sekali kekayaan alam dalam lingkungan hidup, seperti tambang, emas, perak, batu bara, minyak, dan lainnya. Selanjutnya nomor 4, tempat untuk mendapatkan hiburan. Tidak sedikit lingkungan sekitar kita ini menyediakan berbagai sarana maupun prasarana guna menjadi tempat wisata dengan adanya gunung, danau, taman, pantai, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir sebagai sarana edukasi. Lingkungan hidup dapat menjadi sarana pembelajaran bagi manusia, di mana bisa menambah wawasan kita, seperti contohnya saat mengadakan penelitian lingkungan. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas masalah lingkungan hidup. Nah, masalah lingkungan hidup yang pertama yaitu pembuangan limbah industri. Pembuangan limbah industri yang menyalahi aturan akan menyebabkan terjadinya pemanasan global, di mana dapat mengontaminasi saluran air sehingga dampaknya
akan adanya kerusakan pada kehidupan laut atau sungai di sekitarnya. Masalah yang kedua, perdagangan satwa liar yang dilindungi. Perdagangan satwa liar ini marak terjadi. Faktor utamanya ialah ekonomi. Tidak heran bahwa di beberapa daerah masih terdapat sekelompok orang yang berburu hewan. Selain itu, kurangnya edukasi dan kurang tanggapnya pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat menjadi salah satu alasan masih tingginya tingkat kejahatan satwa liar yang dilindungi. Masalah yang ketiga yakni penurunan kualitas dan rusaknya terumbu karang. Kondisi terumbu karang di Indonesia cukup mengkhawatirkan, sebab 35,15% terumbu karang Indonesia masuk dalam kategori buruk. Penurunan kualitas ini disebabkan oleh penangkapan ikan menggunakan bom dan suhu permukaan air yang meningkat akibat krisis iklim. Padahal, terumbu karang memiliki peranan yang penting terhadap pengurangan pemanasan global, karena terumbu karang mampu menyerap karbon dioksida yang ada. Masalah yang keempat, pencemaran udara. Emisi PLTU merupakan salah satu penyebab pencemaran udara di Indonesia. Partikel polutan yang dihasilkan dari sumber tersebut dapat menembus ke sel darah manusia hingga mengakibatkan kematian. Selain itu, polusi udara juga disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor secara masif. Nah, masalah lingkungan hidup yang kelima yaitu membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan serta tidak memiliki kepedulian yang cukup, padahal sampah yang menumpuk akan memunculkan dampak bagi manusia, seperti penyakit diare, jamur, kolera, dan berbagai macam penyakit kulit lainnya. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai salah satu masalah terbesar terhadap lingkungan saat ini, yaitu sampah. Sampah berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah organik merupakan sampah yang terurai secara alami. Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit terurai secara alami. Sedangkan sampah B3 ialah sampah yang terdiri dari bahan beracun atau berbahaya. Contoh sampah organik ialah sisa makanan seperti buah-buahan atau sayuran, dan sampah daun kering atau ranting pohon. Contoh sampah anorganik: botol plastik bekas, botol kaleng minuman, dan styrofoam bekas. Dan contoh sampah B3 seperti batu baterai bekas, botol bekas deterjen pakaian. Nah, untuk menyelamatkan bumi ini, apa saja yang harus kita lakukan untuk melestarikan lingkungan dan pentingnya menjaga lingkungan hidup? Ialah cara mengurangi sampah. Yang pertama itu mengubah pola pikir. Mulailah berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, memilah atau membuang sampah berdasarkan jenisnya. Seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya, yakni sampah organik, anorganik, dan sampah B3 yaitu berbahaya dan beracun. Dan yang ketiga, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle setiap hari. Reuse, reduce, recycle. Contohnya reduce. Reduce yaitu seperti mengurangi penggunaan tisu di dalam kehidupan sehari-hari.
dan menggantikannya dengan sapu tangan kain. Karena dengan hal tersebut, kita dapat mengurangi sampah tisu. Dan sapu tangan kain bisa kita gunakan berkali-kali jika dicuci bersih. Contoh reduce selanjutnya ialah membeli isi ulang sabun cuci tangan dan memindahkannya ke botol sabun cuci tangan yang lama. Reuse yaitu contohnya kita dapat menggunakan kaleng bekas makanan untuk dijadikan benda yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti tempat pensil. Dan recycle contohnya kita dapat menggunakan sampah plastik bekas kopi untuk dijadikan kerajinan tangan seperti tas. Selanjutnya, upaya melestarikan lingkungan hidup. Yang pertama, bercocok tanam dengan bijak. Bercocok tanam dengan bijak dapat meningkatkan hasil panen. Untuk memberantas hama tanaman, kita dapat menggunakan musuh alami sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri dapat mengurangi jumlah barang-barang impor yang mungkin saja mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, menggunakan produk dalam negeri juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, melakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Sebelum membangun sesuatu, seperti gedung atau jalan, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus melakukan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Hal ini dilakukan agar pembangunan tersebut tidak merusak kelestarian lingkungan hidup dan mencari solusi atas konsekuensi yang dihadapi. Dan yang terakhir ialah reboisasi. Kondisi hutan saat ini memang sudah sangat memprihatinkan akibat banyaknya penebangan pohon secara liar. Dengan kondisi yang seperti ini, hutan tidak mampu lagi meresap air sehingga terjadi banjir bandang, erosi, dan tanah longsor. Karena itu, kita harus melakukan reboisasi yang untuk tetap menjaga kelestariannya. Selanjutnya, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL memiliki peranan dan fungsi yang strategis dalam upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Melalui AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, suatu rencana usaha atau kegiatan telah menuangkan komitmen pengelolaan lingkungan yang akan dilakukannya. Terdapat peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 pasal 3 ayat 1 meneruskan bahwa AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan yang menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup yaitu meliputi eksploitasi SDA atau sumber daya alam yang diperbaharui ataupun yang tidak diperbaharui. Selanjutnya, perubahan tentang alam dan bentuk lahan. Yang ketiga, semua kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan buatan, lingkungan alam, maupun lingkungan sosial budaya. Yang kelima, introduksi jenis-jenis tumbuhan, hewan, dan jasa renik. Yang keenam, semua kegiatan yang berpengaruh pada pelestarian kawasan cagar budaya atau konversi sumber daya. Yang ketujuh, semua kegiatan yang menimbulkan pencemaran, pemborosan, dan kerusakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, kegiatan yang menyebabkan kemerosotan sumber daya alam. Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam mempertahankan hidupnya, manusia tidak akan pernah terlepas dari kebutuhan akan lingkungan alam sekitarnya. Karena kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya.
baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia dan menjauhkan kerusakan bencana yang terjadi. Sekian pemaparan dari saya, dan saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa lingkungan yang terjaga kebersihannya membuat hidup Anda sehat. Mari ajarkan kepada para generasi muda tentang pentingnya alam untuk masa depan mereka. Dan belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga ciptaan milik Tuhan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.